Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayulia Marisliani, Guru Pendidikan Agama Islam di SMPN Negeri 9 Cibinong, Cianjur, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 K1 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan mempraktekkan video pembelajaran sebagai persyaratan uji kinerja dengan model project based learning, materi mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan di kelas 7 SMPN Negeri 9 Cibinong, Cianjur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana hari ini kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam ya, dengan materi mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Baik, sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Rizky Rahayu. Silahkan Rizky Rahayu, dimulai. Belajar, mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabbah wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Ayu Nelly, Husnul Khotimah, hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sekarang coba cek kerapihan kalian dulu. Di bawah masih ada sampah-sampah enggak? Enggak, oke. Sudah. Terus buku pelajarannya disimpan di atas meja. Sudah rapi? Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Sebagai bentuk rasa cinta tanah air kita pada Indonesia, mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi
kasih, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, dua, rakyat adil makmur sentosa, dua, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih anak-anak. Silahkan duduk kembali. Baik anak-anak, minggu ini kita masih di materi yang sama seperti di minggu lalu. Minggu lalu juga kita materinya mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan ya. Nah, minggu ini pun masih sama ya. Mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, adakah yang ingat minggu lalu kita bahas apa? Coba acungkan tangan kalian yang ingat. Rizky, Rahayu. Nama-nama malaikat. Betul, nama-nama malaikat. Ada berapa nama-nama malaikat yang wajib diimani sama kita? Ada 10? 10. Coba siapa aja Rizky? 5 dulu deh dari Rizky. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar. Oke, siapa lagi yang mau menambahkan? Ya, Siti Nuraini, coba. Nadia, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Betul. Ibu mau tanya lagi nih, malaikat terbuat dari apa? Oke, Yusuf? Dari cahaya, betul ya. Malaikat terbuat dari cahaya atau nur ya. Nah, baik anak-anak, di minggu ini kita masih di materi yang sama ya, tentang malaikat Allah, tetapi tujuan pembelajarannya berbeda dari minggu yang lalu. Apa sih tujuan pembelajaran minggu ini? Nah, ini anak-anak terlihat tidak? Terlihat. Tuh. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan membuat infografis. Nah, kita akan membuat infografis tentang nama-nama dan tugas malaikat. Kemudian yang kedua, pengertian iman kepada malaikat dan fungsi beriman kepada malaikat. Kenapa harus infografis? Karena infografis ini akan memudahkan kalian untuk memahami materi yang sulit menjadi mudah untuk diingat dan dihafalkan. Nah, itu tujuan dari pembuatan infografis. Sekarang Ibu mau tanya nih, ada yang sudah cari-cari tahu belum apa sih itu infografis? Ayo Nelly, coba sebutkan apa? Infografis adalah informasi bisa berupa gambar, bagan, atau diagram untuk menjelaskan sesuatu dengan mudah. Betul sekali, tepuk tangan untuk Ayu Nelly. Berarti Ayu Nelly sudah mencari-cari informasi ya tentang infografis. Baik, kita akan lihat. Infografis adalah data dan informasi yang jelas dan visual dengan mengandalkan elemen seperti gambar, simbol, bagan, dan diagram infografis. Ini dapat membuat ide yang rumit menjadi mudah untuk dipahami. Nah, seperti yang tadi Ibu katakan, jadi dengan infografis ini, materi-materi yang sulit itu akan mudah kita ingat, akan mudah kita hafal ya. Seperti apa sih Bu bentuk contoh infografis itu? Nih, ada nih di sini ya. Nah, kalau ini berbentuk diagram. Lihat ya. Itu bentuk-bentuk infografis. Ini berbentuk tabel-tabel, ini simbol. Nah, kalau ini yang berbentuk gambar yang terakhir. Nah, yang akan kita buat seperti ini ya. Jadi kita akan membuat seperti bagan. Sebelum memasuki pembuatan infografis, mari kita saksikan dulu video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Silahkan kalian simak dulu video pembelajaran. Terlihat tidak? Terlihat. Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas rangkuman materi PAI kelas 7 bab 7, yaitu tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Mari kita mulai dengan iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat diciptakan untuk mengabdi kepadanya.
Mereka tidak pernah membangkang dan tidak pula merasa letih. Hal tersebut tertuang dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 19 berikut ini, yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Quran Surat Al-Anbiya ayat 19. Selanjutnya, sifat-sifat malaikat. Berikut ini adalah beberapa sifat malaikat, yaitu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah maksiat kepadanya. Sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat dapat berubah wujud, tidak makan dan minum, tidak berjenis kelamin, tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang terhadap majelis zikir, serta mendoakan hamba yang menunggu sholat berjamaah. Selanjutnya, perbedaan sifat malaikat dengan manusia dan jin. Kita telah mengetahui sifat malaikat. Bagaimana dengan manusia dan jin? Berikut ini adalah sifat dari jin. Diciptakan dari nyala api, merupakan makhluk gaib, ada yang patuh dan durhaka, memiliki nafsu, makan, dan minum. Nah, itu sifat dari jin ya. Kemudian sifat dari manusia yaitu berasal dari tanah, makhluk yang kasat mata, ada yang taat dan durhaka, memiliki potensi biologis, potensi berpikir yang dapat berubah, serta memiliki hawa nafsu. Ke manusia, kita memiliki hawa nafsu. Selanjutnya, nama-nama malaikat dan tugasnya. Berikut ini adalah 10 nama malaikat dan tugasnya. Jibril untuk menyampaikan wahyu, Mikail membagikan rizki, Israfil meniup sangkakala, Israil mencabut nyawa, Munkar dan Nakir menanyakan manusia dalam kubur. Kemudian ada Rokib dan Atid. Rokib itu mencatat amal baik manusia, sedangkan Atid mencatat amal buruk manusia. Ada Ridwan yang menjaga pintu surga dan Malik yang menjaga pintu neraka. Nah, Jibril itu memiliki beberapa nama lain seperti Ruh Al-Qudus, Ruh Al-Amin, dan Namus. Nama-nama lain dari Jibril, dari malaikat Selanjutnya, Jibril. hikmah iman kepada malaikat. Ada beberapa hikmah iman kepada malaikat, antara lain menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan, sebab segala apa yang dilakukan manusia tidak luput dari pengamatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menambah kesadaran terhadap Allah mengenai wujud yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Menambah semangat dan ikhlas dalam beribadah walaupun tidak dilihat oleh orang lain ketika melakukannya. Menumbuhkan cinta kepada amal soleh karena malaikat selalu siap mencatat amal manusia. Semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa usaha dan kerja keras. Harus kerja keras ya. Nah, yang mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat juga semua. Itu ya. Baik anak-anak, berarti sudah tahu ya tugasnya. Kita akan membuat infografis. Sekarang kalian duduknya sudah di kelompok masing-masing atau belum nih? Sudah. Kelompok 1 yang ini, kelompok 2 yang ini, kelompok 3 yang itu. Oke, coba Ibu mau lihat, tunjukkan kalian bawa perlengkapan apa aja untuk pembuatan infografis kali ini. Oke, ada gunting, ada kertas ya, kertas HPS, ada spidol. Oke, semuanya lengkap. Baik. Nah, untuk pembuatan infografis ini kita akan waktunya dulu deh kita sepakati bersama berapa puluh menit sampai selesai dari awal sampai akhir pembuatannya. 10 terlalu cepat. 30 menit cukup ya. 30 menit untuk pembuatan infografis, terus nanti kemudian 15 menitnya untuk presentasi. Untuk kelompok 1, membuat infografisnya adalah sebutkan nama-nama malaikat Allah dan tugasnya. Untuk kelompok 2, membuat infografis pengertian iman kepada malaikat. Untuk kelompok 3, membuat infografis fungsi beriman kepada malaikat. Ayo semuanya harus berdiskusi ya.
Nanti penilaian itu Ibu lihat dari keaktifan kalian saat berdiskusi dan pada saat nanti presentasi untuk penilaian kelompok. Kalian sudah persiapkan dari rumah itu? Sudah di print dari rumah? Sudah. Wah, hebat, luar biasa. Ayo, nanti ini digunting gitu. Jadi ditempelin di sini. Oke. Ayo coba. Gimana? Bersusun. Betul. Benar. Ini udah. Ya, nggak apa-apa. Oh, berbagi yang rapi. Ininya. Coba kelompok ini gimana? Pakai pisau? Udah belum? Sebentar lagi. Gunting nanti bisa di sharing ke sebelah sini. Pas ke itu. Berarti kalian kemarin kerja kelompok juga di rumah ya, mempersiapkan ini. Oke, bagus. Saya dan teman saya. Berarti kalian ini ngeprint dari rumah ya? Ya, betul gitu kan. Kelompok yang ini gimana? Sudah sampai mana nih? Coba lihat. Oke. Bagus. Berarti yang ini 2 lembar ya nanti. Gimana kan nggak muat. Nah, gitu. Betul. Mana judulnya? Digunting dulu aja. Ayo bantu temannya. Yang mana judulnya dulu? Mana judulnya? Nah, ini dulu. Ditulis. Yang nomor sih, oke. Oke, bagus, sok. Gak apa-apa. Kelompok 1 sudah belum?
Sudah? Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah belum? Sudah. Kelompok 3 sudah? Satu lagi. Sudah. Baik anak-anak, karena semuanya sudah, untuk selanjutnya adalah menguji hasil dari pekerjaan kalian ya, dari proyek kalian. Presentasi di depan kelas. Coba presentasi di depan kelas. Yang mau maju duluan, siapa acungkan tangan? Kelompok 2. Oke, nggak apa-apa. Kelompok 2 dulu yang akan maju ke depan. Silahkan kelompok 2. Yang lain, simak penjelasan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalijah. Perkenalkan, nama saya Ayuneli. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil infografis yang kami buat yang berjudul Pengertian Iman kepada Malaikat. Apa itu iman kepada malaikat? Yaitu percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Yaitu salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakannya dari cahaya atau nur dan diberikan kekuatan untuk senantiasa taat kepadanya tanpa bermaksiat sedikit pun. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang yang mau maju ke depan, kelompok berapa? Kelompok 3 silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan infografis yang berjudul Fungsi Beriman kepada Malaikat. Mengetahui keagungan, kebesaran, dan kekuatan Allah sehingga membuat kita semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal kasih sayang dan penjagaan Allah terhadap hamba-hambanya sehingga menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang dan mesra tidak bersaing di bumi sebab malaikat selalu bersama kita. Sabar, tegar, dan berani dalam memperjuangkan agama Allah sebab malaikat selalu membela orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha menghindari kepercayaan yang menyesatkan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, yang tadi itu fungsi beriman kepada malaikat ya. Sekarang berarti yang maju adalah kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tugas infografis kami yang berjudul 10 nama malaikat dan tugasnya. Jibril bertugas menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mikail bertugas untuk memberi rezeki kepada umat manusia. Malaikat Sofi bertugas untuk mencatat segala amal baik manusia saat masih hidup. Malaikat Atib bertugas untuk mencatat amal buruk manusia saat masih hidup. Malaikat Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. Malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga. Nah, betul sekali. Itu adalah nama-nama malaikat yang wajib kita imani. Ada 10 beserta tugas-tugasnya sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Silahkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik anak-anak, presentasinya alhamdulillah sudah. Nah, itu untuk penilaian kelompok. Untuk penilaian individu, Ibu akan bagikan lembar penilaian satu orang satu. Kalian sesuai menurut keyakinan kalian ya. 5 menit untuk penilaian individu cukup ya. Ya, kelompok 2.
melaksanakan perintah. Nah, Bisa nggak? Sesuai keyakinan kalian. Sudah belum? Sudah. Nah, kalau sudah dikumpulkan lagi ke ibu. Di estafet aja. Di estafet aja dari kelompok sana kalau yang sudah. Sudah dikasih nama ya. Kita tunggu kelompok satu. Sudah? Sudah dikasih nama? Oke, sudah. Oke, ini untuk penilaian individu. Mari kita sama-sama mengevaluasi pengalaman belajar kalian hari ini ya. Evaluasi akan kita mulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 apa yang kalian rasakan? Iya, Ica. Oke, pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, kata Ica. Karena dikerjakan bersama-sama. Sekarang evaluasi dari kelompok 2. Dari Salsa. Pembelajaran hari ini berkesan karena banyak praktek jadi tidak bosan. Karena kalian berdiskusi jadi tidak bosan. Itu menurut kelompok 2. Sekarang evaluasi Ibu ingin dengar dari kelompok 3 apa yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini membuat saya jadi lebih bersemangat. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik anak-anak, sekarang dari Ibu nih. Kalau dilihat dari perlengkapan, alhamdulillah sudah lengkap semua. Kalian sudah mempersiapkan dari rumah dengan sedemikian lengkap ya. Karena memang sudah diinfokan dari seminggu yang lalu ya, bahwa kita akan membuat infografis. Kemudian dari diskusi juga sudah terlihat aktif meskipun masih ada yang malu-malu. Nanti selanjutnya, minggu-minggu selanjutnya akan kita perbaiki yang malu-malu itu ya, jangan malu-malu lagi. Terus kemudian dari presentasi sudah terlihat bagus, kalian inisiatif maju ke depan tanpa harus ditunjuk, terutama untuk kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 1. Tepuk tangan untuk kalian semua. Sangat luar biasa, pertahankan ya, pertahankan apa yang sudah kita lakukan hari ini, kekompakannya, terus kemudian keberaniannya dan kerjasamanya untuk pembelajaran-pembelajaran di minggu yang akan datang ya. Baik anak-anak, sekarang mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini. Ibu ingin tahu nih kesimpulan dari kalian. Ada yang mau mengajukan diri nggak kesimpulan hari ini? Oke, kelompok 1, Ima. Betul sekali, malaikat tidak memiliki kehendak, selalu taat kepada Allah. Kesimpulan yang kedua mau dari kelompok mana? Kelompok 2, Siti Nurhaliza. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya dan memiliki tugas tertentu. Betul. Sekarang dari kelompok 3 kesimpulannya. Malaikat berperan penting dalam kehidupan umat manusia, baik sebagai pelindung maupun sebagai penyampai pesan Allah. Betul sekali. Itu kesimpulan-kesimpulan ya. Sekarang kesimpulan dari Ibu. Ibu akan rangkum semua yang tadi kalian simpulkan. Memahami dan meyakini keberadaan malaikat dapat memberikan ketenangan batin. Nah, jadi kita ngerasa tenang batinnya kalau kita yakin dan percaya bahwa malaikat itu betul-betul ada. Dan mendorong seseorang untuk berbuat baik. Kemudian mereka percaya bahwa setiap amal perbuatan kita itu dicatat dan diperhatikan ya. Amal perbuatan-perbuatan baik kita, perbuatan-perbuatan jahat kita itu ada yang memperhatikan, malaikat. Ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, iman kepada malaikat adalah bagian penting dari keimanan yang memperkuat hubungan seorang hamba dengan Tuhannya dan menuntun pada perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, Ibu mau tanya dulu nih, pembelajaran hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkan.
Lebih bersemangat lagi. Semangat ya. Lebih bersemangat lagi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu menjadi pedoman hidup untuk kedepannya. Baik. Untuk pembelajaran materi introspeksi, mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan di minggu ini sudah tuntas. Alhamdulillah. Kita sudah menuntaskan materi ini. Untuk minggu yang akan datang, kita akan memasuki materi baru ya dengan judul yang baru di bab 8. Judulnya itu menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Nah, itu untuk materi minggu depan. Baik anak-anak, semoga apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat untuk kita dan Ibu harapkan kalian menerapkan apa yang sudah kita pelajari, terutama tadi hikmah beriman kepada malaikat itu terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, terima kasih ya sudah aktif ya, sudah semangat, tetap positive thinking, tetap berbuat baik dan tetap tersenyum. Di akhir kata, mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Dari Ibu cukup sekian dulu, kita ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam